Shalom, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, saya bacakan ayat 48 sampai 49. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Demikian Yohanes 8 ayat 48 sampai 49. Renungan kita saya beri tema hati yang membatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati orang Yahudi sungguh membatu sehingga terus hidup menurut tingkah laku seperti iblis. Sesungguhnya firman Tuhan tidak pernah ada di dalam hati mereka. Mereka bukan hanya menutup hati terhadap Yesus, tetapi juga melancarkan dua tuduhan kepada Yesus. Perhatikan ayat 48 tadi. Pertama, mereka menyebut Yesus adalah orang Samaria. Ini merupakan tuduhan yang bersifat rasis karena orang Yahudi membenci dan menganggap orang Samaria sebagai blasteran, bahkan sebagai orang kafir. Tapi yang kedua, Yesus dituduh telah kerasukan setan karena dianggap suka menyampaikan perkataan yang menurut mereka tidak masuk di akal dan tidak sesuai dengan fakta. Itu yang mereka sebutkan. Tuduhan kerasukan setan muncul karena Yesus menyatakan bahwa mereka bukan anak-anak Abraham, melainkan anak-anak iblis. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 44 sampai 47, ada bagian sebelumnya. Tuduhan itu muncul juga karena Yesus menawarkan hidup kekal kepada mereka yang mau percaya. Padahal menurut mereka, Abraham dan para nabi yang percaya dan taat firman Allah tetap mati. Dengan demikian, mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Menjawab tuduhan itu, Yesus kembali menegaskan hubungannya dengan Bapa. Dia memuliakan Bapa, atau dia menghormati Bapa, tetapi mereka tidak memuliakan atau tidak menghormati dia dan Bapa yang mengutusnya. Namun, Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya, karena hanya Bapa yang patut dimuliakan dan akan memuliakan dia. Bapa yang demikian tidak mereka kenal, tetapi Yesus kenal dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-55. Dalam hal ini Abraham bersukacita karena akan dan telah menyaksikan kedatangan Yesus yang jauh lebih besar daripada dirinya. Karena sebelum Abraham ada di dunia, Yesus telah ada. Bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan dan tidak pernah ada sesaat pun dia tidak ada. Sebab Yesus adalah Allah yang kekal. Namun sebagai keturunan Abraham, mereka tetap tidak percaya karena sejak awal mereka telah menolak Yesus, bahkan ingin melemparinya dengan batu. Banyak orang yang terus menolak serta menyerang Yesus karena mereka terus mengeraskan hati atau hati mereka telah membatu seperti orang-orang Yahudi di dalam kisah ini. Adakah kita prihatin atas sikap mereka? Maka saudara yang dikasihi Tuhan, doakanlah agar kasih karunia Tuhan menjamah hati mereka yang membatu. Dan kita juga perlu hati-hati
jangan sampai kita juga menutup hati kita terhadap kebenaran karena kita merasa sudah menjadi orang Kristen dan sudah punya banyak pengalaman. Merasa diri sudah pasti selamat, lalu menganggap sepele setiap pemberitaan firman Tuhan. Merasa sudah banyak melayani, sehingga merasa diri lebih rohani dari orang lain. Merasa diri sudah giat berdoa, sehingga lebih dekat dengan Tuhan. Ingatlah, hidup kita bukan berdasarkan perasaan semata-mata. Bukan juga berdasarkan pikiran kita yang terbatas, ataupun perbuatan baik kita. Bukan. Tetapi hidup kita adalah hidup oleh iman. Iman kepada Kristus Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Karena itu saudara, lembutkanlah hatimu untuk senantiasa siap dibentuk agar semakin menyerupai Kristus, baik di dalam perkataan, dalam pikiran, karakter, maupun tindakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan firman-Mu itulah yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Supaya kami senantiasa mau membuka hati untuk kebenaran. Sehingga dengan demikian kami dapat diperlengkapi dan dibentuk agar semakin menyerupai Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.